Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dwi Ramadhani dengan NIM 1193030019. Yang terhormat kepada Bapak Lutfi Fahru Rizal selaku dosen mata kuliah Hukum Administrasi dan Pemerintahan Daerah. Pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari diskusi ke-9 sampai diskusi ke-15. Pada diskusi ke-9 dapat disimpulkan bahwa upaya pemekaran daerah Bandung Timur, yaitu dengan data wilayahnya di sebelah barat Kabupaten Bandung, meliputi 16 kecamatan dan 165 desa atau kelurahan. Proses pembentukan daerah otonom berlangsung selama 8 tahun. Mungkin wacananya muncul tahun 1999. Untuk wilayah Kabupaten Bandung Timur akan meliputi bagian timur wilayah Kabupaten Bandung sekarang, terdiri dari 15 kecamatan dan 147 desa atau kelurahan. Tepatnya 144 desa dan 3 kelurahannya. Wacana pembentukan Kabupaten Bandung Timur sudah muncul sejak tahun 2005. Jadi sampai 16 tahun kemudian belum juga terwujud. Rencananya Kabupaten Bandung Timur akan memiliki pusat pemerintahan yang berlokasi di Kecamatan Lancaeke. Salah satu alasan adanya pemekaran KBT yaitu dengan jauhnya jangkauan Bandung Timur dengan Pemkab dan pusat kota, sehingga akan sulit dalam pemerataan dan penanganan administrasi warganya. Adapun terkait pemekaran Bandung Timur, Komisi A DPRD Kabupaten Bandung mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut terdapat 2 syarat untuk melakukan pemekaran suatu wilayah, yaitu persyaratan wilayah dan persyaratan administrasi. Secara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ada 2 persyaratan yang harus ditempuh, yaitu persyaratan administratif dan wilayah. Akan tetapi untuk administratifnya sama sekali belum dilaksanakan. Ada hal yang membuat penataan daerah melalui pembentukan DOB menjadi rumit dilakukan dalam waktu dekat ini. Salah satu yang menjadi hambatan pembentukan DOB adalah moratorium dan pemerintahan pusat. Untuk mencabut moratorium pembentukan DOB, pemerintah terlebih dahulu harus membuat 2 peraturan pemerintahan, yaitu 2 PP tersebut berinduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah. PP pertama yang harus dibuat adalah tentang pembentukan, penggabungan dan pembubaran daerah otonom yang mengatur tata laksana, prosedur dan sebagainya. PP kedua yang harus ada adalah desain besar, penataan untuk menentukan strategi atau kuota pemekaran masing-masing provinsi. Jika 2 PP itu sudah ada, baru moratorium dicabut dan semua daerah bisa menindaklanjuti rencana pembentukan DOB. Pada diskusi ke-10 dapat disimpulkan bahwa upaya pemekaran daerah Garut Selatan, adanya pembentukan daerah otonomi baru Garut Selatan, tentunya perlu didukung oleh sumber daya yang ada. Artinya perlu meningkatkan kualitas masyarakat setempat melalui peningkatan pendidikan agar siap mengelola dan mengembangkan daerah yang nanti sudah disahkan menjadi kabupaten baru. Dengan data yang diperoleh dari BPS daerah Kabupaten Garut Selatan pada tahun 2019, kabupaten ini memiliki wilayah yang luas sekitar 3.519 km, yang mana jumlah penduduknya ialah sekitar 2,6 jiwa yang mereka tersebar di dalam 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa. Karena jumlah wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak, maka hal tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan atau
kemampuan pemerintah daerah Garut Selatan ini dan wilayah yang cukup luas ini mengakibatkan mempengaruhi jarak tempuh yang mana jauh dari pusat kota dan adanya keterbatasan sarana prasarana yang ada di daerah tersebut. Maka dari itu pemekaran Kabupaten Garut Selatan mendapat respon oleh pemerintah Kabupaten Garut Selatan untuk dapat dukungan pemekaran daerah tersebut, dan pada tahun 2013 ada rencana akan diadakan pembentukan Kabupaten Garut Selatan, tapi sampai saat ini belum ada perkembangan dikarenakan adanya kebijakan moratorium yang dilakukan oleh pemerintahan pusat. Pada diskusi ke-11 yaitu mengenai upaya pemekaran daerah Sukabumi Utara. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pemekaran daerah pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya harus seimbang antara satu dengan yang lainnya gitu. Hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok pada masa akan datang. Dalam suatu usaha pemekaran daerah akan diciptakan ruang publik yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Daerah Sukabumi Utara memiliki potensi sumber daya yang besar, potensi dari ketersediaan lahan untuk pertanian. Wilayah Sukabumi Selatan memiliki potensi sebagai wilayah pusat pengembangan sektor pertanian. Kategori perekonomian yang mendominasi di Kabupaten Sukabumi adalah pertanian, perikanan, dan kehutanan, di mana kontribusi perekonomiannya, namun di samping itu masih ada beberapa faktor yang belum terpenuhi dalam pemekaran daerah, seperti yang pertama minimnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Terus yang kedua ada belum terrealisasinya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara merata, konsisten dan berkelanjutan. Terus yang ketiga kurangnya pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat Kabupaten Sukabumi, serta yang keempat belum optimalnya pengembangan kualitas infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat. Pada diskusi ke-12 tentang otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta, ada beberapa hal. Daerah istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari perjuangan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga berdasarkan latar belakang dan sejarah tersebut, pemerintah Republik Indonesia memberikan otonomi khusus kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensi pemerintahan yang berdaulat ini, yang memang sudah berdiri dan berjalan sebelum kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Perkembangan otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta selalu terjadi sejak ditetapkan daerah ini menjadi daerah otonomi khusus. Perkembangan yang nampak terjadi adalah terkait regulasi yang mengatur berjalannya pelaksanaan otonomi khusus ini, mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 yang menambah kewenangan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. PP Nomor 31 Tahun 1950 sebagai pelaksana kedua undang-undang tersebut hingga terakhir ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisanya dari otonomi khusus di Yogyakarta, yaitu mulai dari pasal 7 ayat 2 yang menjelaskan tentang apa saja yang menjadi keistimewaan pemerintah daerah ini, hingga batasan-batasan yang dimiliki dan menjalankan otonomi khusus. Pada diskusi ke-13 tentang otonomi khusus Nanggro Aceh Darussalam,
dapat disimpulkan bahwasanya Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif, yaitu menjunjung tinggi nilai agama. Presentasi penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariat Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analisis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia. Aceh juga terkenal dengan hutannya terletak di sepanjang jajaran bukit barisan dari Kuta Cane di Aceh Tenggara sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leuser didirikan di Aceh Tenggara. Dana Otsus Provinsi Aceh masih tergantung dengan keberadaan dana otonomi khusus, di mana dana otonomi berkontribusi lebih dari 50% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terkait alokasi dana antara pemerintahan provinsi dari kabupaten kota. Kelembagaan Aceh terdiri atas Wali Nangro, Waliul Ahdi, Majelis Tinggi. Adapun kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sehubungan dengan kewenangan otonomi khusus di bidang pertanahan yang diberikan kepada pemerintah Aceh, yaitu segala ketentuan mengenai pertanahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh melalui Undang-Undang PA tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengenai pertanahan. Pada diskusi ke-14 tentang otonomi khusus Papua, berdasarkan tujuan pemberian kewenangan khusus kepada daerah Papua ini sangatlah baik dan dapat berdampak positif jika kinerjanya maksimal bagi kelangsungan hidup masyarakat ras Melanesia ini. Namun realitanya pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya berdampak bagi masyarakat di distrik Mimika Timur. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesejahteraan yang masih di bawah rata-rata. Walaupun dari hasil distribusi responden yang tinggi ialah kategori baik atau cukup, namun realita yang diamati peneliti dapat dikatakan masyarakat yang tinggal di wilayah ini masih belum sejahtera. Terus walaupun melihat kinerja otonomi khusus kurang lebih 13 tahun sudah cukup dirasakan masyarakat, namun realitanya sebagai masyarakat masih merasa kekurangan walaupun ada bantuan pemerintah, yaitu penyediaan tempat tinggal, namun tarif kehidupan belum baik seperti pangan, sandang, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan masih banyak lainnya. Kemudian berdasarkan analisis regresi linear dan korelasi produk momen menunjukkan bahwa kebijakan otonomi khusus cukup berdampak positif dalam artian bahwa kurang lebih 8% masyarakat dapat dikatakan sejahtera. 82% cukup sejahtera diukur berdasarkan indikator kesejahteraan, yaitu memiliki rumah, sandang, dan pakan tercukupi gitu. Bahkan secara fisik itu kesehatan atau lingkungan, mental, yaitu pendidikan budaya, yaitu dan serta spiritual, etika, yaitu. Dengan demikian, jika pelaksanaannya kebijakan otonomi khusus lebih baik atau kinerjanya maksimal, yang efektif dan efisien, maka akan lebih meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat asli Papua. Terjadi peningkatan tarif hidup ke arah yang lebih baik gitu. Kemudian pada diskusi ke-15 tentang otonomi khusus DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan kedudukannya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran Republik Indonesia
memiliki fungsi dan peran 16 yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk itulah pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur kekhususan provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, aturan sebagai daerah otonom, tingkat provinsi, dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Dalam pengembangan wilayah, rencana struktur ruang DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari struktur ruang wawasan perkotaan Jabodetabek Punjur. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan struktur ruang telah memperhatikan berbagai aspek lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi perkembangan kota Jakarta secara keseluruhan. Rencana struktur ruang yang dikembangkan di DKI Jakarta meliputi 4 struktur ruang, yaitu sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, kemudian sistem prasarana sumber daya air, dan kemudian sistem pusat kegiatan primer dan sekunder. Mungkin itu saja yang dapat saya rangkum dan saya paparkan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kata yang kurang tepat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lutfi Fahrurizal selaku dosen mata kuliah Hukum Administrasi dan Pemerintah Daerah. Dan terima kasih juga untuk materi-materi yang telah disampaikan selama semester 5 ini. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.